Kakek ini namanya Alan. Tahu nggak hobinya apa? Hobinya ngeledakin bom. Karena bagi Alan, seni adalah ledakan. Sekarang umur Alan udah hampir 100 tahun. Saking senangnya ngeledakin bom, kucing kesayangannya sampai dikasih nama Molotov. Di masa tuanya ini, Alan cuma hidup seorang diri, tanpa keluarga. Hanya kucinglah satu-satunya yang dia miliki. Namun suatu pagi, ketika baru keluar rumah, Alan syok melihat kucingnya mati di mangsa rubah. Alan pun balas dendam. Gara-gara ketahuan ngeledakin bom, biar bisa lebih diawasi, polisi terpaksa mengirim Alan ke panti jompo. Suatu pagi di hari ulang tahunnya yang ke-100, karena kegiatan di panti monoton, Alan merasa bosan. Waktu lagi ngelamun, tiba-tiba terdengar ada suara bocil main petasan. Dari jendela, melihat betapa asiknya bocil bermain di luar, Alan sangat iri. Karena tak ingin menghabiskan masa tuanya di panti jompo, dia nekat kabur. Setelah berjalan cukup jauh, Alan sampai di terminal bis. Dengan uang seadanya, dia membeli tiket menuju desa terdekat. Tak lama kemudian ada preman botak menghampiri, lalu nitip koper sambil bilang kalau dia kebelet berak. Saat bis datang, karena buru-buru, Alan terpaksa membawa kopernya naik bis. Sementara di panti jompo, ketika tahu Alan hilang, perawat yang khawatir pun menelpon polisi. Sesampainya di desa terdekat, Alan lanjut jalan kaki. Waktu lewat rumah warga, ada kakek-kakek bernama Julius menyapa. Karena kasihan melihat Alan berjalan tanpa tujuan, Julius menawarkan istirahat masuk ke dalam. Di sisi lain, setelah tahu kopernya dibawa kabur, si preman memaksa petugas tiket mengantarkannya ke lokasi pemberhentian bis Alan. Di panti jompo, terlihat detektif baru aja tiba. Dari hasil pemeriksaan, detektif yakin Alan pasti diculik. Ia janji akan berusaha mencarinya. Di rumah Julius, sambil minum-minum, Alan cerita dia baru aja kabur dari panti jompo. Sekarang dia cuma ingin hidup bebas kemana angin membawanya. Di tengah obrolan, Alan teringat masa kecilnya. Dulu waktu kecil, semenjak ayahnya meninggal, Alan jadi punya hobi aneh, yaitu suka meledakkan barang-barang rumah. Dua tahun kemudian, akibat sakit, ibu juga meninggal dunia. Karena yatim piatu dan tak ada yang mengawasi, Alan jadi terus bereksperimen membuat ledakan yang lebih besar lagi. Karena masih di bawah umur dan dianggap punya kelainan, polisi membawa Alan ke rumah sakit jiwa. Puluhan tahun berlalu, setelah dewasa, Alan akhirnya bebas. Namun kecintaannya pada ledakan masih besar. Ia lalu memutuskan bekerja di pabrik pembuatan meriam. Hingga pada Perang Dunia Kedua, Alan ikut bergabung ke pasukan peledak bom. Setelah mencari kesana kemari, si preman akhirnya sampai di rumah Julius. Dengan kasar, dia memaksa Julius memberitahu di mana keberadaan Alan dan kopernya. Di luar, waktu lagi pipis, pas tahu Julius digebugin, Alan bergegas menolong.
Si preman pingsan. Biar aman, Julius mengurungnya di ruang pendingin. Karena penasaran, Julius pun membuka kopernya. Ternyata isinya uang cash sebesar 50 juta euro atau 850 miliar rupiah. Alan dan Julius shock. Di sisi lain, waktu tahu anak buahnya hilang tanpa kabar, ketua preman yang bernama Gadan panik. Jika sampai koper itu hilang, bosnya akan marah besar. Baru aja diomongin, bos yang lagi liburan di Bali menelpon. Gadan bilang uangnya aman. Beruntung bos percaya. Gadan lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Hinken mencari kopernya secepat mungkin. Esok hari, setelah membagi rata uang di koper, Alan dan Julius sepakat akan memakai uang itu untuk berlibur menikmati masa tua mereka. Tapi pas lagi ngobrol, Julius baru inget dia lupa matiin mesin pendinginnya. Saat dibuka, si preman udah mati beku. Mereka berdua pun panik. Biar nggak ketahuan polisi, mereka terpaksa membuang mayatnya ke dermaga terdekat. Hey, halo. Ya Allah. Karena sekarang rumah Julius udah nggak aman, mereka berdua pergi keluar kota. Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu seorang pemuda bernama Benny yang sedang mengemasi barang-barang ke mobil. Benny ini mahasiswa. Tanpa basa-basi, Julius langsung minta tumpangan. Meski Benny udah bilang kalau tujuannya mau ke hutan, tapi Julius nggak masalah, yang penting mereka bisa pergi dari sini. Benny pun terdiam bingung. Di tempat lain, terlihat detektif sedang siaran radio untuk meminta bantuan warga mencari seorang kakek hilang. Dia bukan kakek-kakek biasa, tapi kakek-kakek yang punya jasa besar untuk negeri ini. Detektif lalu menyebutkan ciri-ciri fisik Alan sedetail mungkin, sambil bilang dari laporan yang dia dapat, katanya ada beberapa warga pernah melihat Alan berjalan membawa koper besar bersama seorang preman. Kemungkinan Alan diculik preman itu. Di mobil, Hinken yang dari tadi mendengar siaran radio si detektif langsung melapor ke Gadan. Waktu lagi isi bensin, ketika melihat poster pencarian Alan, Benny kaget. Karena penasaran, Benny menghentikan mobilnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa poster Alan ada di mana-mana? Setelah diceritakan panjang lebar, Benny akhirnya mengerti dan mau membantu. Berjam-jam lamanya perjalanan, karena bensin mau habis, mereka mampir ke rumah seorang wanita, warga setempat yang bernama Gunilla. Julius lalu menjelaskan keadaannya dan memohon agar dibolehkan menginap sampai dapat bensin. Kita janji nggak bakal macem-macem sama Gunilla. Beruntung Gunilla mengizinkan. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari gudang. Keesokan paginya, waktu lagi barbekyuan, ada preman datang mengajak Gunilla kencan. Preman itu udah lama suka sama Gunilla. Karena risih digodain mulu, Gunilla meluk Benny sambil bilang kalau dia udah punya pacar. Si preman pun patah hati dan pergi. Gara-gara dipeluk, Benny baper. Sepulang ke rumah, si preman nangis-nangis terus nelpon Hinken buat curhat soal Gunilla. Ternyata preman itu anak buah Gadan juga. Pas diceritain kalau di rumah Gunilla ada kakek-kakek umur 100 tahun, Hinken kaget lalu bertanya di mana alamat lengkapnya. Di rumah Gunilla saat sedang sarapan, Alan teringat masa lalunya. Dulu ketika Perang Dunia II berakhir, dia merantau dari Swedia ke Amerika. Pagi itu waktu lagi kerja jadi kuli proyek, temannya memberitahu Angkatan Udara Amerika sekarang sedang memulai proyek pembuatan bom nuklir. Kalau nggak salah, Alan pernah jadi pasukan peledak bom. Kebetulan di sana ada lowongan, kenapa nggak coba ngelamar aja? Mendengar itu, Alan tertarik. 1 bulan kemudian, terlihat Alan sudah mulai bekerja di Angkatan Udara Amerika. Pagi-pagi saat mengantar kopi, dia nggak sengaja nguping para petinggi yang sedang rapat. Ketika semua sibuk berdebat, Alan bilang kenapa nggak dites langsung. Daripada kebanyakan teori, mending kita coba ledakin aja bomnya. Nanti juga ketahuan sumber masalahnya. Mendengar itu, para petinggi berkata, iya juga ya. Berkat kesuksesannya membantu proyek bom nuklir di Amerika, Alan jadi terkenal dan diundang ke Rusia untuk membantu proyek bom nuklir di sana juga. Namun saat menghadap jenderal, waktu ditanya pendapatnya, Alan bingung mau ngomong apa. Sebenarnya di Amerika dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma seneng ngeledakin bom aja terus tiba-tiba sukses.
Bukannya jawab pertanyaan, Alan malah ngajak semua petinggi minum-minum untuk melepas stres. Si jenderal setuju. Di tengah pesta, gara-gara mabuk parah, tanpa sadar Alan salah ngomong hingga membuat jenderal tersinggung. Dengan emosi, jenderal menyuruh anak buahnya menyeret Alan ke penjara. Di penjara, Alan bertemu seorang pria kembaran Albert Einstein. Namanya Herbert Einstein. Bedanya kalau Albert pinter banget, Herbert ini bodoh banget. Suatu hari, karena udah bosan tinggal di penjara, Alan ngajak Herbert kabur. Ia lalu mulai menjelaskan semua rencananya. Namun setelah 1 tahun penuh dijelasin, saking bodohnya Herbert nggak ngerti-ngerti juga. Alan pun nyerah. Hingga suatu malam ketika ingin tidur, Herbert memberitahu dia baru aja menemukan granat. Ngeliat ada granat, Alan langsung ngajak keluar. Udah lama dia nggak main ledak-ledakan. Di luar mereka ketahuan penjaga. Penjaga lalu nyuruh Alan ngelempar granatnya sejauh mungkin. Kebetulan granatnya jatuh ke mobil berisi roket. Alan berhasil kabur. Beberapa bulan kemudian, setelah pulang kampung ke Swedia, karena punya banyak pengalaman di luar negeri, dia dipanggil ke kantor Badan Intelijen dan ditawari pekerjaan untuk jadi mata-mata. Tanpa pikir panjang, Alan menerima. What is it? No, that was my fault. Now, how much money does this guy want? Some of your information. That'll work really well. Codename number. Ja. Sen både ryssen och jänkarna de tömdes. Det var ju till och med en och annan som... Det är ju så. Ja, det blir ju liv i luften. Jaså? Folk ser ofta ut. Seluruh misi Alan sukses. Itulah kisah perjalanan hidup kakek Alan yang penuh dengan keseruan. Di depan kantor polisi, waktu detektif lagi santai, kepala polisi datang memberitahu berdasarkan hasil investigasi, preman yang bersama Alan ternyata adalah kelompok penjahat buronan yang selama ini polisi cari. Jika kita berhasil menemukan Alan, berarti kita bisa menangkap mereka juga. Di sisi lain, terlihat Hinken baru sampai di rumah Gunilla. Saat semua sedang santai, Hinken muncul menodongkan pistol. Dia menyandra Alan dan memaksa Benny menyerahkan kopernya sekarang juga. Benny pun nurut. Hinken lalu menelpon Gadan dan buru-buru pergi. Den jävla Russe! Lugn och fin! Lugn och fin! Håll dig lugn! Bra där bögjävel! Ja, jag är lugn. Lugn och fin! Du, det är jag som skjuter här! Anna kärring, jag skjuter! Med innehåll och så kommer du hit fort som fan! Jag prasslar alltihopa. Håll Anna sa jag! Hinken mati ketiban gajah. Saat tahu Hinken gagal, dengan emosi Gadan memutuskan turun tangan sendiri. Akibat kejadian barusan, Gunilla, Julius, dan Benny jadi debat main salah-salahan. Karena takut ada preman lain datang lagi, Julius menyuruh semua siap-siap mencari tempat aman, sementara dia akan pergi duluan mengurus mayatnya. Nanti kita ketemuan di pom bensin. Di tengah kepanikan, dengan santuy Alan malah ngajak renang. Di danau, waktu lagi menikmati pemandangan, tiba-tiba teman lama Alan yang bernama Oleg menelpon nanyain kabar. Udah lama gak ketemu. Oleg ini seorang pengusaha sukses sultan kaya raya. Saat mendengar cerita Alan yang sekarang sedang kesusahan dikejar-kejar preman, Oleg menawarkan bantuan. Gimana kalau Alan keluar negeri naik pesawatnya? Terserah mau pergi ke negara mana aja pasti dia anterin. Hitung-hitung balas budi. Soalnya dulu waktu Oleg masih kecil, ayahnya adalah teman sesama mata-mata satu tim dengan Alan. Oleg bilang nanti sore dia jemput di bandara terdekat. Mendengar itu Alan setuju. Setelah mengemasi barang-barang, Alan, Gunilla, dan Benny pun pergi menyusul Julius naik bis pengangkut gajah milik Gunilla. Di sisi lain terlihat Gadan sedang menyetir mobil menuju rumah Gunilla. Dia akhirnya memberanikan diri menelpon bos untuk melaporkan semuanya. Mendengar cerita Gadan, bos marah besar. Pokoknya dia nggak mau tahu uangnya harus dikirim ke Bali hari ini juga. Di tengah jalan, Gadan nggak sengaja papasan sama bis Alan. Har du referenser på honom? Han flackade för hela väg. Jävla väg och var smal då. Jag ser 180 poäng. Jävlar, han kör där. Ska vara så jävla... Jävlar. Gadan terluka parah. Beruntung waktu diperiksa nyawanya masih selamat.
Karena kasihan, mereka membawa Gadan ikut ke dalam bis. Di pom bensin terlihat Julius lagi mampir ke minimarket mau beli alat-alat buat ngubur mayat Hinken yang masih di bagasi mobil. Tapi pas mau bayar, mobilnya malah dicuri maling. Julius pun panik. Tak lama kemudian bis Gunilla datang menjemput Julius. Sorenya ketika sedang istirahat di hutan, Benny memberitahu kalau Gadan udah sadar. Gunilla yang frustasi langsung memberikan kopernya sambil menyuruh Gadan pergi. Kita nyerah, udah jangan ganggu kami lagi. Ternyata gara-gara kecelakaan tadi, Gadan jadi hilang ingatan. Melihat kondisi Gadan, mereka lalu diskusi di luar. Daripada uang 850 miliar kita kasih ke orang hilang ingatan, mending kita bagi rata aja. Toh Gadan juga udah lupa, dia nggak bakal ngejar kita lagi. Mendengar itu semua setuju. Di dalam bis, waktu Alan sedang menjaga Gadan, mendadak bos Gadan menelpon. Tapi karena Gadan hilang ingatan, dia sama sekali nggak ngerti bosnya ngomong apa. Melihat Gadan kebingungan, Alan mencoba menjawab telepon si bos. Dengan polos, Alan memperkenalkan diri dan menyebutkan nama serta identitas lengkapnya. Bos pun marah-marah, jangan main-main sama dia. Apa Alan nggak tahu siapa dia? Bos bersumpah akan menghabisi nyawa Alan. Mendengar ancaman itu, dengan santai Alan bilang kalau mau bunuh dia buruan, soalnya umurnya udah 100 tahun, keburu malaikat maut datang duluan. Setelah telepon ditutup, di Bali, bos menyuruh anak buahnya mencari tahu identitas Alan di internet. Tak lama kemudian, waktu Alan lagi sikat gigi, Oleg menelpon dan mengabarkan sebentar lagi pesawatnya mau mendarat di bandara. Oleg lalu bertanya mau diantar pergi kemana. Karena nggak tahu mau kemana, Alan bertanya ke Gadan kira-kira di mana tempat liburan yang asik. Dengan polos, Gadan menjawab Pulau Bali, Indonesia. Alan pun memberitahu Oleg tolong anterin ke Bali. Di sisi lain, terlihat detektif masih terus mencari Alan. Pas lewat hutan, dia nggak sengaja ngelihat Alan lagi siap-siap mau berangkat ke Bali. Waktu ingin menghampiri, kepala polisi menelpon dan mengabarkan kalau ternyata Alan nggak diculik. Preman-preman buronan itu baru aja ditemukan tewas. Nggak tahu apa sebabnya. Pokoknya aneh. Ada yang ketemu di bagasi mobil, ada juga yang ketemu di laut. Detektif di situ bingung, sekarang Alan harus diapain? Kepala polisi lalu menyarankan, karena para preman buronan udah pada mati dan Alan juga baik-baik aja, mending kita biarin dia bebas menikmati masa tuanya. Toh umurnya juga udah 100 tahun. Mendengar itu, detektif mengerti dan memutuskan untuk menutup kasus Alan. Det är väldigt hårt. Och det här. Siang harinya di Bali, waktu bos lagi jalan-jalan naik mobil, dia nggak sengaja melihat Alan. Ciri-cirinya persis seperti yang semalam dia cari di internet. Gara-gara supirnya meleng, mobilnya kecelakaan. Si bos mati. Di kamar hotel, Gadan terlihat lagi asik main game. Sementara di pantai, ketika Alan dan Julius sedang bersantai menikmati pemandangan, tiba-tiba Benny curhat sebenarnya dia suka sama Gunilla, tapi nggak berani menyatakan perasaannya. Dia takut ditolak. Alan pun menasehati, sekarang coba bayangin umur Benny udah 100 tahun, pasti nggak bakal banyak mikir. Jadi Benny harus buru-buru bilang suka sama Gunilla sekarang juga, soalnya besok mau mati. Jangan takut sukses atau gagal, takutlah menyesal karena mati sebelum mencoba. Mendengar nasihat itu, Benny mulai percaya diri. Ia lalu menyatakan cintanya. Ternyata Gunilla juga suka. Dari kejauhan, melihat dua anak muda lagi kasmaran, Alan dan Julius nyengir. Mereka berdua pun lanjut menikmati indahnya pemandangan di Pulau Bali. Film